Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi bangun ruang. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bisa dilihat dan dipegang karena memiliki volume dan luas permukaan. Kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar. Semua rusuknya sama panjang dan setiap sudutnya merupakan sudut siku-siku. Unsur-unsur kubus. 1. Sisi atau bidang. Kubus memiliki 6 sisi. Semua sisi berbentuk persegi dan sama besar. Setiap sisi saling berhadapan dan sejajar. Contoh penamaan sisi pada kubus ABCD EFGH. Sisi depan ABFE, sisi belakang CDHG, sisi atas EFGH, sisi bawah ABCD, sisi kiri ADHE, sisi kanan BCGF. 2. Rusuk. Kubus memiliki 12 rusuk. Semua rusuk memiliki panjang yang sama. Rusuk adalah garis pertemuan dua sisi. Contoh rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Titik sudut. Kubus memiliki 8 titik sudut. Setiap titik sudut merupakan pertemuan 3 rusuk. Sudut pada setiap titik sudut adalah 90 derajat atau siku-siku. Contoh titik sudut. Sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. 4. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Kubus memiliki 12 diagonal sisi. Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada satu sisi. Panjang diagonal sisi sama dengan S akar 2, dengan S sama dengan panjang rusuk. Contoh diagonal sisi AC, BD, EG, FH, AF, BE, dan yang lainnya. 5. Diagonal ruang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam kubus. Panjang diagonal ruang sama dengan S akar 3. Contoh diagonal ruang AG, BH, CE, DF. 6. Bidang diagonal. Kubus memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk oleh dua rusuk sejajar yang tidak berada pada satu sisi. Bentuk bidang diagonal adalah persegi panjang. Contoh bidang diagonal ACGE, BDFH, ABGH, dan lainnya. Dari gambar kubus ABCDEFGH di bawah, dapat diketahui bahwa kubus tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Memiliki 12 rusuk sama panjang, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BE, CG, DH. 2. Memiliki diagonal sisi sama panjang, yaitu AC, AH, AF, BD, BG, BE, CD, CH, DG, DE, EG, FH. 3. Memiliki 8 titik sudut A,
B, C, D, E, F, G, H. 4. Memiliki 6 sisi persegi yaitu ABCD, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, EFGH. 5. Memiliki 4 diagonal ruang sama panjang yaitu AG, BH, CE, DF. 6. Memiliki 6 bidang diagonal yaitu BCHE, ADGF, CDEF, ACGE, BDHF. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Kubus memiliki 11 macam jaring-jaring yang berbeda. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi yang saling berhubungan. Jika dilipat, jaring-jaring tersebut akan membentuk kubus sempurna. Ada 11 jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus dapat dilihat sebagai berikut. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah jaring-jaring dari kubus. Ada lagi yang seperti ini ya adik-adik. Dan ini juga adalah contoh dari jaring-jaring kubus. Balok. Gambar balok. Gambar balok dapat dilihat seperti itu ya. Balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi panjang, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama besar, serta memiliki 3 pasang rusuk dengan panjang yang berbeda, panjang, lebar, dan tinggi. Sifat-sifat balok. Memiliki 6 sisi. Semua sisi berbentuk persegi panjang. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama besar. Memiliki 12 rusuk. Terdiri dari 3 pasang rusuk dengan ukuran berbeda. 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada satu sisi balok. Titik sudut balok adalah titik pertemuan 3 rusuk pada balok. Jumlah titik sudut balok. Balok memiliki 8 titik sudut. Penamaan titik sudut balok. Biasanya titik sudut balok diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D alas balok. E, F, G, H atap balok. Setiap titik sudut terbentuk dari pertemuan 3 rusuk dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Diagonal ruang pada balok adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dan melewati bagian dalam balok. Jumlah diagonal ruang balok memiliki 4 diagonal ruang. Contoh diagonal ruang jika balok diberi nama titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H, maka diagonal ruangnya adalah AG, BH, CE, DF. Sifat diagonal ruang balok. Jumlahnya ada 4 buah. Semua diagonal ruang sama panjang, terletak di dalam balok, menghubungkan 2 titik sudut yang berlawanan. Bidang diagonal pada balok adalah bidang atau permukaan yang terbentuk dari 2 diagonal bidang yang saling berhadapan dan 2 rusuk balok. Jumlah bidang diagonal balok memiliki 6 bidang diagonal.
Contoh bidang diagonal. Jika balok diberi nama ABCD, EFGH, maka contoh bidang diagonal adalah ACGE, BDHF, ABGH, CDHE, ADFG, BCEF. Ciri-ciri dari balok. 1. Memiliki 12 rusuk. AB sama dengan CD, EF sama dengan GH, AD sama dengan BC, EH sama dengan FG, AE sama dengan DH, FB sama dengan CG. 2. Memiliki 12 diagonal. 3. Memiliki 8 titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. 4. Memiliki 6 sisi persegi panjang. 5. Memiliki 4 diagonal ruang sama panjang. 6. Memiliki 6 bidang diagonal. Jaring-jaring pada balok. Ini adalah contoh dari jaring-jaring pada balok. Bisa dilihat seperti ini juga ya. Mengkonstruksi kubus. Mengkonstruksi kubus. Mengkonstruksi adalah kegiatan membangun, menyusun, atau merangkai. Jadi, bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Mengkonstruksi balok. Mengkonstruksi adalah kegiatan membangun, menyusun, atau merangkai. Jadi, bisa dilihat seperti pada gambar yang ada saat ini. Pada gambar ini adalah mengkonstruksi 3 balok. Mengurai kubus. Mengurai artinya memisahkan atau menjelaskan sesuatu dari bentuk yang utuh menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih mudah dipahami. Pada contoh kubus di sini. Mengurai balok. Pada contoh ada 3 tumpuk balok yang akan diurai menjadi satu per satu. Mengurai, mengkonstruksi, kombinasi. Penjelasannya, tiap tahap mengurai adalah memecah suatu bentuk atau konsep menjadi bagian-bagian kecil. Mengkonstruksi, menyusun kembali bagian-bagian tersebut menjadi bentuk utuh. Sedangkan kombinasi menggabungkan beberapa bentuk atau konsep untuk membentuk susunan baru. Jadi, kesimpulannya mengurai, mengkonstruksi, kombinasi adalah proses pembelajaran bertahap untuk memahami suatu konsep dengan cara memecah, menyusun kembali, dan menggabungkan sehingga siswa memperoleh pemahaman yang utuh. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang kubus dan balok. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi di rumah. Terima kasih atas perhatian dan keaktifannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah!